Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani, dosen Institut Agama Islam Tebo. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan mata kuliah materi manajemen syariah dan sumber daya manusia yang eh, dilaksanakan pada semester genap, tepatnya di program studi akuntansi syariah. Apa itu manajemen syariah? Jadi, manajemen syariah itu adalah sebuah pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang berujung kepada keridhaan Allah. Atau sederhananya adalah sebuah pengelolaan sumber daya untuk mencapai sebuah hasil yang mana tujuan akhirnya adalah mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga manajemen syariah ini bisa kita definisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen konvensional tetapi berbasis ataupun diwarnai dengan aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis. Selanjutnya, pertanyaan mendasar yang perlu kita pahami adalah mengapa sih kita butuh MSDM ataupun manajemen sumber daya manusia? Jawabannya adalah karena manusia adalah aset yang paling berharga di dalam sebuah organisasi. Karena kita tahu di dalam sebuah struktur organisasi, maka akan diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan skill, yang mana ini menjadi kekuatan organisasi yang tidak bisa dijiplak. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang khusus terhadap manusia, agar para orang-orang yang masuk di dalam struktur organisasi ini memiliki daya saing yang kuat atau yang kita sebut sebagai competitive advantage. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa itu MSDM? Manajemen sumber daya manusia ini bisa kita implementasikan di dalam sebuah organisasi dengan berbagai cara dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. Antara lain dengan cara pendayagunaan orang-orang ataupun manusia yang masuk di dalam struktur organisasi kita berdaya gunakan sesuai dengan skill dan kompetensi yang mereka miliki. Kemudian pengembangan, mereka kita berikan pengembangan skill agar lebih maksimal dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja mereka. Kemudian yang ketiga, kita beri penilaian dalam rangka untuk mengevaluasi sejauh mana progres kinerja daripada para manusia ataupun orang yang di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian dalam rangka untuk meningkatkan lagi kita beri yang namanya reward ataupun balas jasa. Reward ataupun balas jasa ini tentu memang sesuai dengan perolehan ataupun sebagai bentuk jasa yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Kemudian pengelolaan SDM. Nah, ini perlu dipahami juga bahwa sumber daya manusia di dalam organisasi ini tentu memiliki kinerja, terutama secara teamwork atau tim kerja, sehingga perlu dikelola dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan secara individu. Ingat, manusia ini bukan benda mati. Manusia memiliki perasaan, memiliki akal yang berbeda-beda dengan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, agar semua berjalan dengan tertib, maka perlu dikelola secara individu. Lalu berikutnya adalah apa tujuan kita mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan? Setidaknya ada 4. Yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Jelas, produktivitas kerja ini akan berpengaruh terhadap manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kualitas SDM. Manajemen SDM dipraktikkan ataupun diimplementasikan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM itu sendiri, baik itu di tingkat karyawan ataupun di tingkat manajerial. Kemudian untuk meningkatkan quality of work life, untuk meningkatkan kualitas kerja, kualitas kinerja. Jelas, ketika struktur organisasi ini kemudian dimanajemen dengan baik, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas kinerja daripada karyawan ataupun orang yang ada di dalam sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian adalah profit sharing. Artinya dengan kita praktekkan manajemen sumber daya manusia, maka kita akan berbagi profit ataupun berbagi keuntungan. Baik itu yang diperoleh dari perusahaan, kemudian di-share kepada seluruh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Berikutnya adalah tentang konsep manajemen syariah. Apa saja sih
konsep-konsep yang perlu kita terapkan di dalam mengimplementasikan manajemen syariah. Yang pertama adalah prinsip keadilan, ya. Yang kedua adalah prinsip amanah. Yang ketiga adalah prinsip transparansi. Dan yang keempat adalah keikhlasan. Empat komponen ini harus kita jadikan sebagai basis utama, pondasi utama di dalam mengeluarkan sebuah kebijakan dalam rangka untuk mengimplementasikan manajemen syariah. Nah, kemudian karakteristik organisasi yang berbasis syariah. Apa sih karakteristik yang dimiliki oleh organisasi yang berbasis syariah? Yang pertama tentunya dia akan berbasis dengan Islamic value, nilai-nilai Islam. Artinya apapun kebijakan yang diimplementasikan itu akan berbasis dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah organisasi tersebut harus terhindar dari riba, terhindar dari gor, dan juga terhindar dari maisir. Dan yang ketiga adalah penerapan etika bisnis Islam. Ingat, kualitas organisasi yang berbasis syariah ini tentu harus berbasis etika bisnis Islam itu sendiri. Bagaimana ketika berinteraksi dengan customer, bagaimana berinteraksi dengan bawahan, bagaimana di dalam membuat sebuah SOP dan sebagainya. Ini harus berdasarkan etika bisnis Islam. Lalu pengelolaan SDM dalam manajemen syariah. Ini setidaknya ada 4. Yang pertama adalah berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran. Ya. Kedua, di dalam proses rekrutmen harus sesuai dengan syariat. Tentu kalau kita bicara soal syariat, maka tidak boleh ada yang namanya suap. Kemudian melakukan pelatihan dan pengembangan yang berbasis Islam. Artinya ketika kita mau mengelola sumber daya manusia yang ada, maka kita harus beri pelatihan dan juga beri pengembangan yang berbasis dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Tujuannya apa? Untuk menguatkan karakter Islam biar menyatu dengan sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah memberikan reward ataupun punishment sesuai dengan Islami. Artinya kita harus memberikan reward, dan apabila kita memberikan punishment ataupun hukuman harus berbasis Islami, tidak boleh melanggar aturan-aturan Islam. Tantangan. Apa sih tantangan kita di dalam mengimplementasikan MSDM ataupun manajemen syariah? Yang pertama adalah modernisasi, ya. Yang kedua adalah globalisasi, dan yang ketiga adalah adaptasi budaya. Tentu 3 komponen ini sedikit banyak akan berpengaruh di dalam kita menerapkan manajemen syariah. Kemudian peluang, apa sih peluang yang bisa kita dapatkan ketika kita mempraktikkan atau mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang berbasis syariah? Yang pertama adalah tentu pasar yang berkembang, ya. Dengan kita menerapkan sistem syariah, maka kita akan mendapatkan pasar yang berkembang. Kemudian customer trust, kepercayaan pelanggan. Kalau memang apa yang kita jalankan, bisnis, organisasi, perusahaan apapun, betul-betul menerapkan nilai-nilai Islami syariat, maka ini customer pun akan semakin percaya. Apalagi kalau kita bicara soal nilai-nilai kejujuran. Ya. Kemudian yang terakhir adalah peluang adalah keberkahan usaha. Nah, ini yang perlu kita ragukan, bahwa di dalam kita melakukan kegiatan apalagi yang bersifat duniawi, maka harus ditopang dengan yang namanya keberkahan. Karena ini menjadi salah satu nilai utama di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, jadi kesimpulan dari pemaparan materi kita pada kesempatan yang baik ini adalah bahwa ketika kita mampu mengimplementasikan manajemen syariah dan sumber daya manusia, maka kita akan mendapatkan nilai ataupun tambahan 3. Yang pertama adalah sustainable business. Kita akan memiliki sebuah bisnis yang berkelanjutan, ya. Bisnis tentu ketika kita menjalankan roda perusahaan, roda organisasi, kita ingin itu berumur panjang. Maka salah satunya adalah dengan cara mengimplementasikan manajemen syariah dan SDM. Kemudian yang kedua adalah keuntungan yang akan kita dapatkan adalah customer trust, yaitu kepercayaan pelanggan. Ingat, pelanggan itu adalah salah satu elemen yang penting untuk kita perhatikan. Karena dengan kepercayaan pelanggan itulah kita akan terus bisa survive, terutama di dalam menjalankan roda bisnis. Kemudian yang ketiga adalah integrasi Islamic value. Tentunya di dalam
mengimplementasikan manajemen syariah dan SDM, maka kita juga akan mengintegrasikan nilai-nilai Islami di dalam bisnis kita. Terima kasih. Itulah pemaparan materi kami yang bertemakan manajemen syariah dan sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Gus Muwafiq minum teh tarik sambil ngerokok cerutu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.